A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Mas Karepet episode yang ke-25. Selamat mendengarkan. Dalam episode sebelumnya, Wulan Gati sedang bertempur dengan seorang yang sebagian wajahnya tertutup dengan kain lurik. Sedangkan Wulandari yang mengikuti pertempuran itu menjadi heran bahwa lawan Wulan Gati juga mampu memperagakan gerakan yang serupa dengan apa yang mereka pelajarinya. Wulandari pun berkata pada dirinya, siapakah sebenarnya orang yang sedang bertempur dengan Bu Ayu Wulan Gati? Dengan pertanyaan itu telah membuat Wulandari justru mengetahui lebih banyak tentang orang tersebut. Dan selanjutnya, terlihat Wulan Gati lama-kelamaan menjadi heran juga dengan kemampuan lawannya yang seakan-akan mampu menebak gerakan-gerakan jurusnya. Maka pada saat berikutnya, Wulan Gati telah berusaha menangkis serangan lawannya di saat orang itu menyerangnya. Meskipun ia tidak membentur serangan itu seluruhnya, namun dengan memukul serangan itu menyamping, Wulan Gati berhasil sekali lagi mengetahui satu kemampuan yang luar biasa pada lawannya. Tubuh lawannya itu seakan-akan bagaikan menjadi sekeras baja. Bukan main, geram Wulan Gati. Ternyata ia memiliki ilmu lain yang mampu membuat dirinya bagaikan baja. Dengan menyadari kemampuan orang itu, Wulan Gati benar-benar harus berhati-hati. Walaupun ia belum mengetahui sebenarnya tujuan orang tersebut menyerang dirinya. Karena itu, maka ia pun harus mengerahkan kemampuannya untuk mengatasi serangan lawannya. Ketika serangan-serangan orang itu menjadi semakin deras, maka Wulan Gati tidak dapat mengelak lagi. Ia harus menahan arus serangan itu agar tidak hancur oleh serangan lawannya. Orang itu menjadi tersenyum sendiri. Wulan Gati pun telah mulai mempergunakan ilmunya pula, sebagaimana pernah dipelajari dari gurunya Ki Walang Sungsang. Ia harus berusaha agar orang itu tidak mampu mendekatinya. Dalam keadaan yang semakin sulit itu, maka Wulan Gati pun kemudian telah mengentakkan tangannya. Tenang. Kedua telapak tangannya menghadap ke arah orang yang sebagian wajahnya tertutup kain lurik. Sebuah getaran kekuatan bagaikan meloncat dari tangan itu, menyambar lawannya. Namun orang yang sebagian wajahnya tertutup dengan kain lurik benar-benar seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Ia melihat gerak tangan Wulan Gati. Karena itu maka dengan kecepatan yang hampir tidak kasat mata, orang itu telah melenting menghindar, bahkan di luar perhitungan Wulan Gati. Tiba-tiba saja orang itu telah berguling mendekatinya. Demikian orang itu melenting. Ia tidak memberi kesempatan kepada Wulan Gati untuk menyerangnya sekali lagi. Bahkan tiba-tiba saja orang yang sebagian wajahnya tertutup kain lurik itu sempat menyambar kaki Wulan Gati yang sedang bergeser menyamping dengan sapuan kaki. Melihat sapuan itu, maka ia tidak ada cara lain lagi bagi Wulan Gati kecuali menjatuhkan diri, sehingga serangan itu berhasil diledakan. Namun lawannya ternyata tidak mau melepaskannya. Tetapi ketika ia siap meloncat menyerang tubuh Wulan Gati yang masih berbaring dengan kakinya, ia telah mengambil sikap yang lain. Wulan Gati tidak berusaha untuk bangkit. Namun ia sambil berbaring telah mengayunkan tangannya menyerang lawannya yang siap menerkamnya. Orang itu pun terkejut. Dengan serta-merta, ia meloncat menghindar ketika kekuatan ilmu Wulan Gati menyambarnya.
sehingga orang itu terlepas dari sambaran ilmu Wulandari. Kemudian lawannya telah mempersiapkan diri kembali. Sementara itu, Wulandari telah bertipu pula menghadap ke arah orang tersebut. Namun, sebelum Wulandari akan mulai menyerang orang yang ada di hadapannya, tiba-tiba ia tertawa. Dan saat kemudian orang itu membuka kain lurik penutup sebagian wajahnya. Betapa terkejutnya Wulandari. Ternyata orang yang di hadapannya itu adalah kakang sepeguannya. Kakang Joko Swasono, teriak Wulandari. Bahkan Wulandari pun ikut berteriak sambil menyebut nama kakang seperguruannya itu. Luar biasa kemajuan ilmu kalian nih mas, berkata Joko Swasono sambil tersenyum. Namun Wulandari maupun Wulandari wajahnya masih sedikit cemberut. Lalu katanya, kakang ternyata nakal dan suka menggoda, berkata Wulandari. Masih sambil tersenyum, Joko Swasono itu pun berkata, Nimas Wulandari dan Nimas Wulandari, bukannya kakang jahil maupun nakal. Namun ketika kakang berada di pendopo Kadipaten Panarukan bersama kakang Adipati Tunggul Ulung beserta guru, aku mendengar bahwa guru akan memberikan tugas yang berat kepada kalian. Maka aku pun ingin tahu sampai di mana kemajuan ilmu kalian. Dan setelah kakang mengetahui bahkan menguji kemampuan kalian, aku yakin kalian akan mampu menjalankan tugas yang akan diberikan oleh guru nantinya. Apa tugas itu, kakang? Kalau aku boleh tahu, bertanya Wulandari. Namun Joko Swasono hanya mengatakan bahwa tugas itu ada hubungannya dengan Demak Bintoro. Sementara itu, Telik Sandi yang sudah melaporkan kepada senopatinya bahwa Tumenggung Probosmi segera berangkat ke Kadipaten Panarukan, segera membuat laporan dan persiapan bersama para prajurit lainnya untuk menghadang di sebuah hutan di luar Kadipaten. Pada saat itu, Adipati Tunggul Wulung mengutus adiknya Raden Joko Swasono untuk memimpin penghadang itu dan bahkan menangkapnya. Sebenarnya Adipati Panarukan Tunggul Wulung tidak mengakui Kesultanan Demak Bintoro, sehingga ia tidak menghadiri beberapa kali pada saat Pasewanan Agung. Adipati Tunggul Wulung mengetahui bahwa Sultan Trenggono belum menerima kekancingan. Sultan Trenggono menjadi Raja Demak Bintoro karena persetujuan dari beberapa wali songo, sehingga Sultan Trenggono dianggap bukan raja di Demak Bintoro yang sah. Sebab serat kekancingan tersebut masih berada di tangan Kanjeng Ratu Jeporo. Apalagi Adipati Tunggul Wulung juga mempunyai dendam kepada para prajurit Demak Bintoro yang telah membunuh ayahnya, Senopati Tunggul Yudo. Sementara itu, di Demak Bintoro, Tumenggung Probosemi berserta prajurit patang puluhan atau prajurit khusus telah bersiap menjalankan tugasnya ke Prangwetan. Perjalanan mereka ke Kadipaten Panarukan dengan mengendarai kuda. Dalam perjalanan itu, rombongan Tumenggung Probosemi melintasi perbukitan maupun lembah-lembah, bahkan hutan-hutan yang masih banyak binatang buasnya. Dan beberapa kadipaten telah dilewati. Rombongan tersebut jarang mendapat rintangan. Mereka pun pada suatu saat telah menyempatkan diri untuk beristirahat di beberapa kadipaten. Demikianlah perjalanan itu ditempuh hampir sebulan lamanya, sehingga sampailah rombongan Tumenggung Probosemi memasuki tlatah Kadipaten Panarukan. Sementara itu, para telik sandi yang diperintahkan untuk mengikuti rombongan dari Demak Bintoro telah berpencar. Beberapa orang masih mengikuti rombongan tersebut dengan menyamar sebagai petani, sedang telik sandi yang lainnya telah menemui Raden Joko Swasono
yang sudah berada di dalam hutan bersama para prajuritnya. Ketika Telik Sandi itu melaporkan bahwa perjalanan Tumenggung Probosemi sudah hampir dekat dengan hutan, maka Raden Joko Swasono pun telah memerintahkan para pengikutnya untuk menyesuaikan diri sesuai rencana yang sudah disepakatinya. Pada saat itu, waktu masih belum memasuki siang, sehingga rombongan Tumenggung Probosemi tidak terlalu cepat memacu kudanya. Ketika rombongan tersebut hampir mendekati hutan yang berada di depannya, seorang senopati yang berada di dalam rombongan itu berkata, "Kanjeng Tumenggung, apakah Kanjeng Tumenggung merasakan sesuatu?" Bertanya Senopati Wirodadi. "Maksud Ki Wirodadi, sesuatu apa? Apakah pada hutan di depan itu?" jawab Tumenggung Probosmi. "Benar, Kanjeng." Sejenak Tumenggung mengamati hutan tersebut. Ternyata perangatainya menangkap sesuatu yang mencurigakan. Kemudian ia memperingatkan kepada para pengawalnya untuk waspada, karena ia menangkap sesuatu yang akan mengancam rombongannya. "Ki Wirodadi, kita berhenti di sini sambil memberi istirahat kuda-kuda kita," seniko dawuh Kanjeng, jawab Senopati Wirodadi. Kebetulan saat itu rombongan berhenti di tempat yang cukup lapang dengan beberapa pohon yang rimbun di sekitarnya. Sambil berbicara pelan, Tumenggung Probosemi telah memerintahkan beberapa orang prajurit khususnya untuk memasuki hutan dengan berpencar. Demikianlah, beberapa prajurit itu dengan kemampuannya telah berloncatan di antara gerombolan perdu, kemudian dengan cepat memasuki hutan tersebut. Dengan keterampilan yang terlatih, mereka menelusuri ke dalam hutan. Ketika sampai agak ke dalam, ternyata hutan tersebut walau agak gelap, namun terdapat banyak jalan yang sering dilalui orang. Namun langkah mereka terhenti. Tiba-tiba beberapa orang telah muncul dari balik gerumpulan. Ternyata para pengikut Raden Joko Swasono telah menghadang mereka. Namun tanpa memberikan peringatan, para pengikut Raden Joko Swasono langsung menyerang prajurit khusus itu sesuai dengan perintah yang diberikan kepada mereka. Maka para prajurit khusus itu pun segera menghadapi serangan-serangan tersebut. Dengan demikian, pertempuran di dalam hutan pun tidak dapat dihindari. Ternyata para pengikut Raden Joko Swasono berkemampuan tinggi pula. Namun saat itu yang dihadapi adalah pasukan khusus dari Demak Bintoro yang sangat terampil serta terlatih dengan baik. Demikianlah pertempuran di dalam hutan menjadi sengit. Prajurit dari pasukan pengawal khusus telah bertempur menghadapi pengikut Raden Joko Swasono yang kuat dan paling baik. Sementara itu, Raden Joko Swasono yang sudah tahu bahwa Tumenggung Probosemi sedang beristirahat di luar hutan, bersama beberapa pengawalnya telah mendekati tempat itu. Tumenggung Probosemi yang memiliki perangai yang kuat segera mengetahui bahwa beberapa orang telah mendekatinya. Setelah mengetahui yang datang sudah dikenalnya, maka Ki Tumenggung Probosemi berkata, "Ternyata Dimas Joko Swasono yang datang." "Benar, Kakang Tumenggung," jawab Joko Swasono. "Mengapa Dimas Joko Swasono sampai ke tempat ini?" "Maaf Ki Tumenggung, tanpa dedeng aling-aling, aku diperintahkan oleh Kakang Adipati Tunggulung untuk menangkap Ki Tumenggung." "Apa aku tidak salah dengar, Dimas?" bertanya Tumenggung Probosemi. "Tidak salah Ki Tumenggung, ini sudah perintah dari Adipati Tunggulwulung." "Apa yang menjadi dasar kalian ingin menangkapku?" bertanya Tumenggung Probosemi. "Ketahuilah Ki Tumenggung, bahwa kalian telah memasuki telatah Kadipaten Panarukan." "Apakah dunia ini sudah mulai terbalik, Dimas Joko Swasono?" "Kadipaten Panarukan adalah masih wilayah Demak Bintoro," berkata Tumenggung Probosemi. Namun jawaban Raden Joko Swasono mengejutkan Tumenggung Probosemi.
Joko Suasono pun tertawa. Kemudian ia menjawab, Ki Temenggung, ketahuilah bahwa Kadipaten Panakukang sudah beberapa warsa tidak mengakui adanya Kesultanan Demak Bintoro. Jadi tepatnya kalian telah membalik Dimas. Benar Temenggung, tegas Joko Suasono. Maka dengan demikian silahkan Ki Temenggung menyerah saja daripada kami harus memakai kekerasan. Wajah Temenggung Proposemi terlihat memirah. Ia pun mengira marah. Kurang ajar kau Dimas. Lalu ditatapnya Joko Suasono itu. Kemudian ia pun tidak mampu mengendalikan amarahnya lagi. Maka dengan kecepatannya ia telah menyerang Joko Suasono. Namun Joko Suasono pun bukan orang sembarangan. Sebab ia adalah murid kedua dari Kiai Walangsungsang setelah Adipati Tulunggulwulung. Maka ia pun dengan tangkasnya menghindar ke samping, merendahkan badannya. Ternyata Ki Temenggung Proposemi telah mengeterapkan kemampuannya. Namun, Joko Suasono pun telah mengimbangnya pula. Dan ketika mereka mulai memasuki kemampuan ilmu mereka, maka Temenggung Proposemi telah mempergunakan kekuatan yang luar biasa yang disadapnya dari kekuatan udara. Setiap kali angin yang kencang telah menerpa tubuh Joko Suasono sehingga ia harus berjuang untuk tidak hanyut oleh angin yang kencang tersebut. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Temenggung Proposemi itu telah melenting menyerang dengan wadaknya. Sekali lagi Joko Suasono sibuk bertahan atas dorongan angin serangannya. Namun setiap kali ia memang terkecoh oleh lawannya. Dorongan itu hampir membuat Joko Suasono terjatuh. Namun pada saat yang demikian itu, Temenggung Proposemi telah menyerang dengan dahsyatnya. Joko Suasono harus berusaha untuk mengatasi kecepatan gerakan Ki Temenggung jika serangan itu datang. Bahkan Joko Suasono harus berguling beberapa kali dan dengan cepat melenting berdiri. Namun setiap kali Temenggung Proposemi tidak mau melepaskannya. Ia pun memburu kemana Joko Suasono bergeser atau berguling. Untuk beberapa saat Joko Suasono memang mengalami kesulitan. Tetapi ketika angin bagaikan prahara itu datang lagi mengembus dengan kekuatan raksasa, maka Joko Suasono tidak membiarkan kesempatan yang mungkin akan dapat diketemukannya lagi. Joko Suasono pun telah menjatuhkan diri dan menelungkupkan badannya, sehingga angin itu tidak terlalu kuat mendorongnya sebagaimana kalau ia berdiri. Temenggung Proposemi menjadi sangat marah melihat sikap Joko Suasono. Karena itu ia telah menghentikan serangan praharanya. Namun demikian serangan itu berhenti. Temenggung itu pun telah meloncat menyerang dengan garangnya. Kakinya terjulur lurus dan siap menghancurkan tubuh Joko Suasono yang masih terbaring itu. Namun Joko Suasono tidak menunggu terlebih lama lagi. Tiba-tiba saja ia memiringkan tubuhnya. Ketika ia menghentakkan kedua tangannya, maka kemampuan ilmunya telah meluncur lewat getah telapak tangannya dan menyambar Ki Temenggung Proposemi. Demit alas. Temenggung Proposemi berteriak keras sambil menghindari serangan itu. Ternyata kau memiliki ilmu demit. Temenggung itu pun kemudian bagaikan terpelanting oleh dorongan gerakannya sendiri pada saat ia tergesa-gesa melenting. Namun dengan cepat Ki Temenggung Proposemi telah bangkit kembali. Ia pun segera mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan dari lawannya. Sementara pertempuran di dalam hutan pun semakin sengit antara pasukan khusus dari Demak Bintoro dengan pengawal serta prajurit dari Kadipaten Panakukang. Demikianlah episode ke-25 cerita Silat Jenderal Mas Karet, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih.
Sampai jumpa.